Pada hari ini, Gereja Tuhan merayakan Minggu Kristus Raja. Umat diajak mengingat kembali penghayatan iman kepada Kristus dan menilik keberadaan dirinya dalam relasi dengan sesama di tengah dunia. Semakin hari kita terus diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang dalam kemuliaannya sebagai Hakim Agung untuk menegakkan keadilan berdasar pada kehidupan yang memberi dan peduli, serta Allah sebagai gembala yang membalut mereka yang terluka. Oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan di dalam Yesus Kristus dengan perantaran Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Di tengah kehidupan serba individualis, umat diajak mewujudkan persekutuan yang saling menggembalakan, penuh kasih serta kepedulian. Seperti nas yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 2 yang berbunyi demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri.
Marilah kita bersama-sama mengakui dosa di hadapan Allah. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan Allahku, inilah pengakuan dosa kami. Sebagai umat yang Engkau kasihi, kami sering melupakan tugas-tugas yang kami emban dalam hidup ini. Banyak hal yang sering kami lakukan tidak dengan hikmat, sehingga kami mengalami kesedihan dan penderitaan. Ibadah yang kami lakukan terkadang hanya sekedar ritual belaka dan menyimpang dari kehendak-Mu. Kami mengaku, sungguh kami tak layak di hadapan-Mu, sebab cara hidup kami tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon, ampuni kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Dengan bangkit berdiri, kita bersama mendengarkan berita anugerah. Bagi kita yang sudah diampuni dosa-dosanya, Tuhan memberikan berita anugerahnya yang diambil dari Mazmur pasal 28 ayat yang ke-8. Yang demikian ada tertulis, Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Salam damai bagi kita semuanya. Umat dipersilakan duduk, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Marilah kita menaikkan doa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Sang Gembala kami, yang selalu membimbing dan menuntun kami, yang memelihara juga menyediakan segala kebutuhan kami, yang menunjukkan cinta kasih-Nya tanpa berhenti. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa, ini kami domba-domba-Mu, yang hadir bersatu hati dari tempat kami masing-masing, yang menunjukkan kerinduan dari hati dan pikiran kami, dan kehausan akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Allah, yang akan mendengarkan firman-Mu ini. Kiranya kami boleh menjadikan hati dan pikiran kami sebagai ladang yang subur. Ketika kami ditaburkan benih-benih yang baik, kami akan mengolahnya untuk menjadi tanaman yang bertumbuh dan berbuah, sehingga semua orang dapat melihat buah-buah kebaikan sebagai wujud iman kami kepadamu. Tuhan berkatilah agar masa ini, saat ini, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya dengan segala bentuk keterbatasan, kiranya boleh dilengkapi dan dituntun oleh Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah sabda yang boleh dilakukan dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16, dilanjutkan ayat 20 sampai 24. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku yang akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel.
Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kenyang akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba-domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorai untuk Tuhan, bagi Dia gunung batu keselamatan kita. Marilah menghadap Dia dengan nyanyian syukur, dan bersorak baginya dengan bermazmur. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja Akbar yang mengatasi segala Allah. Bagi yang bumi terdalam puncak gunung-gunung, laut dan daratan kepunyaan Tuhan. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Hai, masuklah, marilah kita sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dialah Allah dan kita umat gembalaannya, dan kawanan umat tuntunan tangannya. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini
Bacaan kedua. Bacaan kedua pada hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil menurut Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Allah, berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di dalam pelayanan firman pada hari ini dengan saya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, seorang bijak pernah menyampaikan pikirannya. Dia mengatakan bahwa hal yang paling berbahaya di dalam kehidupan bersama dengan masyarakat, dengan manusia adalah ketika pengabaian terjadi. Pengabaian adalah sebuah tanda bukti ketidakpedulian terhadap seseorang dengan kondisi yang diidapnya atau yang sedang dialaminya. Dan saya sepakat dengan hal itu karena pengabaian sendiri atau ketidakpedulian merupakan bentuk perlawanan dari cinta kasih yang seharusnya kita bagikan. Bentuk perlawanan dari keindahan bahkan kehidupan beriman kita sebagai pengikut Kristus. Bila kita lihat bentuk-bentuk pengabaian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kita dapat melihatnya satu persatu dan mungkin kita tidak bisa menggunakan jari tangan kita untuk menghitungnya karena begitu banyak sekali bentuk-bentuk pengabaian dan ketidakpedulian yang terjadi. Mungkin diantaranya kita bisa lihat untuk setiap orang yang sedang mengalami masalah gangguan mental atau gangguan jiwa, kita langsung buru-buru untuk pergi menghindar dari dia karena kita tidak mau terganggu, kita tidak merasa bahwa kita punya urusan untuk menolong dia. Atau paling tidak pada masa sekarang, orang-orang yang terpapar dengan COVID-19, kita buru-buru menjauhkan diri sebisa mungkin atau bahkan buru-buru tidak peduli terhadap mereka dan menggunjingkan seakan-akan COVID-19 adalah sebuah penyakit yang sifatnya begitu aib di tengah-tengah masyarakat. Bentuk lain-lainnya adalah mungkin di dalam kehidupan kita dengan keluarga. Kalau kita marah terhadap pasangan hidup kita seringkali langsung mendiamkannya, tidak peduli dengan kebutuhan sehari-harinya, tidak peduli dengan kebutuhan yang harusnya kita bantu siapkan. Bentuk cinta kasih kita menjadi terhambat karena adanya pengabaian tersebut. Itu adalah hal-hal sederhana yang ada di sekitar kehidupan kita. Dari sinilah saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam bacaan kita pada hari ini. Di dalam kehidupan pada masa Perjanjian Lama, Nabi Yeskiel menuliskan tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel yang mengalami pengabaian, mengalami eksploitasi terhadap kehidupannya oleh para imam yang harusnya mereka bertugas sebagai gembala umat. Para imam yang selaku gembala umat ini tidak menjalankan tugas mereka dengan benar. Mereka malah mengelabui dan juga mengeksploitasi domba-dombanya atau umatnya pada saat itu. Mereka membiarkan umatnya terkatung-katung dan hilang, dibiarkan yang terluka tidak diobati atau didiamkan. Dan bahkan mereka melakukan tindakan-tindakan tersebut di hadapan Allah. Dan menyebabkan umat gembalaannya memberontak. Mereka tertekan, mereka mencari perlindungan karena
Mereka tidak lagi nyaman dengan para imam yang seharusnya hadir sebagai pemimpin mereka di tengah kesesakan ini. Oleh karena itulah seperti dalam bacaan kita di dalam Yeskiel pasal 34, di mana Allah menyampaikan kepada Yeskiel, Allah berfirman kepada Yeskiel untuk menyampaikan kepada umat bahwa Allah akan bertindak. Allah di sini bertindak sebagai gembala agung yang melakukan tugas penggembalaannya. Dia akan membalut yang terluka, mencari yang terhilang, melindungi yang kuat dan yang benar, dan melakukan sebagaimana yang gembala harus lakukan. Dan bukan hanya ditujukan kepada para domba yang tereksploitasi atau terkelabui oleh para imam yang cuek ini. Namun domba yang gemuk dan kuat juga tidak luput dari perlindungan dan penggembalaan Allah. Mereka tetap terpelihara dan diperhatikan, sekalipun kondisinya tidak sedang menderita atau tidak sedang dalam hal eksploitasi. Inilah sebuah semangat penggembalaan yang Allah hadirkan pada saat itu, di mana Ia memperlakukan semua orang, umat yang dikasihinya dengan adil dan mencoba mengembalikan keadilan secara utuh dan menyeluruh. Penggembalaan yang Allah lakukan pada umat Israel pada saat itu disaksikan oleh Nabi Yeskiel, membawa kepada kehidupan yang berbeda. Ada perubahan yang tentunya menuntun bangsa Israel memiliki kehidupan yang lebih baik, yang berguna dan juga berpengharapan. Selain itu, ketika kita membaca di dalam bacaan Injil kita juga melihat bagaimana Yesus menyampaikan bahwa anak manusia yang hadir ke tengah-tengah dunia sebagai raja akan memilah dan memilih orang yang dapat masuk ke dalam kerajaannya. Disinilah di mana Yesus menerangkan tentang semangat mengembalakan, membeda-bedakan yang mana kambing, yang mana domba, dipisahkan, tidak bergabung, karena diharapkan domba-domba tersebut tetap sehat, tetap baik, tetap terpelihara sebagaimana mestinya. Kita ingin bersama melihat bahwa Yesus menunjukkan raja yang maha kuasa dan datang dalam kemuliaan itu adalah raja yang mengembala, raja yang hadir untuk merawat dan menolong setiap umatnya di dalam kesesakan yang dialami atau bahkan di dalam kekuatan dan kesegaran yang dimiliki. Dengan kuasanya sebagai raja, Yesus Kristus datang untuk melawat umatnya. Dan dengan otoritasnya sebagai hakim, Yesus pun menerangkan bahwa Ia akan menegakkan keadilan sehingga semua orang memiliki kesempatan untuk dapat masuk di dalam kerajaannya. Tetapi Yesus juga menerangkan tentang hal apa saja yang harus diperbuatnya. Hal-hal yang telah dijelaskan oleh Yesus dan harus diperbuat oleh murid-muridnya dan bahkan kita pada masa kini adalah bagaimana kita tidak memiliki sikap individualistis. Kita belajar untuk peduli, kita belajar untuk mengayomi, mengembalakan, menghilangkan rasa ketidakpedulian dalam diri kita, berubah dengan ekspresikan cinta kasih kepada semua orang. Sekalipun mungkin di dalam kondisi terberat kita. Yesus menerangkan tentang bagaimana memberi makan yang kelaparan, memberi minum yang haus, melawat yang di dalam penjara. Kita seringkali mengabaikan semuanya itu. Namun Yesus menerangkan bahwa inilah sesungguhnya semangat penggembalaan yang harus hadir di tengah-tengah kehidupan persekutuan umat Tuhan. Di mana kita seharusnya merangkul yang kecil dan lemah juga tersingkirkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, andaikan Raja yang Maha Kuasa Yesus Kristus itu tidak hadir dan tidak mengembalakan, mungkin akan ada banyak orang yang semakin individualistis. Disinilah harapannya kepada kita sebagai pengikut Kristus, bagaimana kita dapat mencontoh dan menerima spirit penggembalaan tersebut. Raja yang mengembala memanggil suatu komunitas, memanggil persekutuannya untuk saling memperhatikan, untuk saling merangkul. Sebagai umat gembalaan Allah, maka kita seharusnya merespon itu. Kita diajak untuk membagikan semangat penggembalaan juga yang kita peroleh dari dirinya. Lalu bagaimana di dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan kita?
Tentu banyak hal, kita tidak hanya berbicara tentang doa yang kita panjatkan bagi mereka yang sakit. Kita tidak hanya berbicara tentang orang-orang yang terluka secara fisik, tetapi mereka juga yang terluka karena mental. Mungkin karena perkataan kita, mungkin karena sikap kita yang cuek, atau bahkan mungkin karena kita yang terlalu peduli lalu bersikap terlalu berlebihan. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah domba-domba yang digembalakan oleh Kristus Sang Raja yang mengembalakan itu, kita harusnya berubah. Kita memiliki kehidupan yang berbeda. Karakter kita ditunjukkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Seorang pribadi yang berintegritas tentunya akan berusaha memakai telinga untuk mendengarkan apa yang telah Tuhan firmankan. Mata dipergunakan sesuai dengan apa yang firman tuliskan. Bukan hal yang mudah tentunya, tetapi inilah sesungguhnya semangat dan juga sekaligus proses bagaimana kita menghadapi tantangan kita. Mematikan rasa ketidakpedulian dan menggantinya dengan kepedulian juga cinta kasih. Karena kita menyadari bahwa kita lebih dahulu dikasihi, kita lebih dahulu dibalut luka ini oleh Allah yang hadir sebagai gembala yang peduli. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selain kita berbicara tentang persekutuan di rumah kita, di dalam keluarga kita masih memiliki persekutuan yaitu di gereja kita. Bagaimana kita juga peduli agar gereja ini terus hidup, agar gereja ini terus dapat menghadirkan damai sejahtera, agar gereja ini terus dapat berkembang. Kita semua ingin agar gereja ini terus menjadi berkat. Namun seringkali kita terlalu sibuk untuk membicarakan, bahkan bergerak itu kurang. Mungkin kalau kita peduli, kita yang memiliki kemampuan untuk mengedit video, dalam proses perekaman, mungkin bisa turut membantu, ambil bagian di dalam komisi multimedia yang pada saat ini memiliki peran yang begitu penting. Karena kita semua menggunakan ibadah dari rumah, melalui streaming, melalui proses perekaman, itu tidak mudah. Kepedulian kita dengan persekutuan gereja juga banyak. Kita bisa mulai dengan menanyakan tentang apa yang bisa saya kerjakan di dalam masa pandemi ini. Selain proses perekaman, karena tentu saya tidak bisa untuk merekam. Mungkin mendampingi dengan hadir dan menolong dalam proses konsumsi, walaupun mungkin tidak seberapa banyak yang bisa dibagikan, tapi itu mungkin sangat bermakna. Dan juga banyak hal lainnya. Semakin banyak kepedulian yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita, tentu persekutuan ini akan lebih sehat. Persekutuan ini akan lebih lagi berkembang dengan indahnya. Dan tentunya nama Tuhan terus dapat dipermuliakan. Bukan hanya tertuju kepada majelis jemaat atau para pengurus komisi yang telah dipanggil dan dipilih oleh Allah, yang telah diteguhkan di hadapan umat Allah. Tetapi kita semua pribadi yang berada di dalam persekutuan ini dipanggil untuk menjadi domba-domba yang mau saling menggembalakan. Menggembalakan dalam hal ini kita harus pahami, kita memiliki karakter yang penuh dengan kasih, yang berani untuk menolong yang terluka, membalut yang terluka, mencari yang terhilang, dan berani berkorban. Apakah sesungguhnya itu panggilan untuk Anda dan saya? Marilah sama-sama kita menyadari dan mengingat bahwa Allah lebih dahulu melakukan pengembalaan kepada kita. Ia mengharapkan agar kita menerima semangat pengembalaan itu untuk hadir dan menolong setiap orang yang mengalami kesulitan, setiap orang yang mengalami kedukaan, setiap orang yang mengalami kesakitan. Dimanapun kita berada, kiranya kita selalu menghidupi panggilan itu dan kita dapat hadir untuk menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan selalu dipermuliakan dimanapun kita berada. Amin. Saat hening bagi kita sekalian.
bersama dengan umat Allah di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah setahun kita lewati, dan pada saat ini kita sudah sampai pada Minggu Kristus Raja tahun 2020. Pada hari ini kita diajak kembali untuk mengingat perjalanan setahun ke belakang, di mana kita berjumpa dengan banyak peristiwa, terkhusus tentang kelahiran dan juga kematian. Kita tidak dapat menutup mata, kita juga tidak dapat bersikap tidak peduli terhadap mereka yang berduka. Maka pada hari ini, dengan bersama dari kediaman kita masing-masing, kita hendak mengingat dan mengenang setiap saudara-saudara terkasih kita yang telah kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Kiranya di dalam masa pengenangan ini kita dapat mengingat setiap hal yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, sehingga kita juga mampu untuk melanjutkannya kembali di dalam kehidupan kita. Marilah bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 331 bait yang pertama dan yang kedua. Bersama kita akan mengingat untuk setiap saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Mulai dari Minggu Advent yang pertama tahun 2019 hingga Minggu tanggal 22 November tahun 2020 pada hari ini, yaitu Minggu Kristus Raja. Yang pertama, kita mengingat saudara terkasih kita, Ibu Endang Sukadi, meninggal
tanggal 21 Februari 2020 pada usia 75 tahun. Yang kedua, Bapak Teguh Subandiono meninggal 12 Juni 2020 pada usia 60 tahun. Bapak Yopi Robert De Vretes meninggal 15 November 2020 pada usia 78 tahun. Kita mengingat untuk setiap kasih dan juga perbuatan-perbuatan yang mendatangkan damai sejahtera juga sukacita yang telah mereka lakukan dalam kehidupan kita. Kita mengingat dan berkomitmen untuk meneruskannya sebagai wujud panggilan hidup kita. Dan kita juga mengingat serta mendoakan bagi keluarga yang masih harus melanjutkan kehidupan sehari-harinya. Kiranya dalam lindungan Tuhan selalu. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 331 bait 3 sampai 4. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa menaikkan syafaat kami. Kami mengingat untuk setiap mereka yang berduka, terkhusus untuk keluarga De Vretes, atas berpulangnya ayahanda terkasih, untuk berpulangnya seorang suami yang begitu dicintai, dan juga opa yang begitu menjadi teladan. Kami berdoa agar keluarga dari almarhum Opa Yopi De Vretes boleh dapat melanjutkan kehidupan mereka bersama dengan Engkau ya Bapa. Tolonglah agar dalam kesukaan ataupun kesesakan mereka, Engkau hadir dan mendampingi. Kami juga mengingat untuk setiap mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Sihite, Dr. David bersama dengan Dr. Aurelia, anak Asa dan Tru, Opa Edi Mulyono, Bapak Evert Palenkahu, Bapak Budiman Gultom, Ibu Indah, istri dari Penatua Sigit, Ibu Lauren Sadino, Ibu Ayu, Ibu Tias, Ibu Rati Suryandari, Ibu Esther, istri dari Bapak Denis Tianto, Ibu Keti Wodi, Opung Kevin Boru, Ibunda dari Penatua Lasma Tobing, dan juga Opung Tiominar Silaban bersama dengan keluarga, dan juga untuk Bapak Fatule Marunduri. Tuhan berkatilah mereka agar mereka boleh sehat dan pulih kembali, sertai dan juga jaga mereka ketika mereka harus berangkat menuju ke rumah sakit ataupun pulang mereka.
Kiranya Tuhan Engkau boleh menjaga dan merestui mereka agar setiap kegiatan perjalanan kesehatan mereka berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk persekutuan gereja-Mu di GKI Jati Asih. Kami mengingat untuk setiap pergumulan, setiap hal yang harus kami selesaikan. Kiranya sebagai bagian dari persekutuan GKI Jati Asih, kami boleh tetap hidup dengan penuh kasih dan damai sejahtera. Dan kami boleh saling menopang dan menguatkan. Kami juga mengingat untuk keuangan dari gereja-Mu di tempat ini Tuhan, di mana kami juga tetap harus melanjutkan kegiatan pelayanan kami. Tuhan yang akan cukupkan, sehingga setiap tanggung jawab yang harus kami kerjakan, semuanya dapat terlaksana dengan baik. Kami juga mengingat untuk pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, persiapan untuk kegiatan Natal, dan juga hari ulang tahun GKI Jati Asih dan juga tahun baru. Tuhan berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Para panitia Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mempersiapkannya. Kiranya Tuhan juga menolong kami, mendorong kami, memanggil kami untuk dapat terlibat aktif, menolong setiap saudara kami di dalam kepanitiaan ini, sehingga mereka dapat merasakan persekutuan yang membangun, sehingga persekutuan ini boleh membuahkan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19 dengan usaha dan juga pekerjaan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan boleh berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dapat menjadi berkat baik untuk keluarga ataupun untuk semua orang. Tuhan, kami juga memohon kiranya pemerintah boleh berhikmat dan berbijaksana di dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya, terkhusus di tengah pandemi COVID-19. Tuhan berkati agar pemerintah boleh dengan hikmat-Mu menolong agar setiap bagian dari bangsa Indonesia ini boleh menerima kesejahteraan yang baik, tetap terlindungi dan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan tolong agar kami juga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dengan berbijaksana di dalam mengerjakan tugas panggilan kami sebagai rakyat Indonesia. Tolonglah kami Tuhan agar kami boleh tetap hidup bersih, hidup sehat, sehingga kami menolong agar menurunnya angka dari orang-orang yang terpapar COVID-19. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap hal yang boleh kami rencanakan, kiranya semuanya seturut dengan kehendak-Mu semata. Tolonglah Tuhan agar apa yang kami kerjakan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau berkenan untuk mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Layakkanlah kami untuk berada di hadirat-Mu ya Bapa. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Nas persembahan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 5 ayat 3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat ibadah tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jati Asih seperti yang tertera pada layar berikut ini.
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sapa, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh karena berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Di tengah-tengah pandemi yang sungguh mempengaruhi kehidupan kami, Tuhan masih memberkati kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan tetap menjagai kami, melindungi kami, terlebih terkhusus untuk kesehatan kami ya Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami juga mengucap syukur oleh karena berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan sebagai wujud ungkapan syukur kami saat ini mengumpulkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat sungguh-sungguh berguna untuk pemberitaan firman-Mu, untuk pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Saudara-saudara yang terkasih, dengan bangkit berdiri, kita bersama memasuki dalam pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Bersiaplah menyongsong kedatangannya kembali, dan dengarkanlah perintah Tuhan melalui firman-Nya. Wujudkanlah janjimu dengan bijaksana dan tepat di tengah kehidupanmu.
kami mau melakukan Terpujilah Tuhan. selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa kiranya melingkupi hidupmu. Kesetiaan Yesus Kristus menuntun langkahmu. Kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat bagimu agar engkau mampu bertahan dan pelitamu tetap menyala sampai Tuhan datang. Amin.